Nah, di sini ada simulasi alat dari jangka sorong. Nah, untuk cara pembacaan dari jangka sorong itu sendiri, bagian atas kan kita udah tahu nih, kalau bagian atas ini adalah bagian dari skala utamanya, dan yang di bagian bawah ini skala noniusnya. Nah, dalam jangka sorong itu sendiri, ini kan skala utama, di atas ini satuannya sudah dalam milimeter. Biasanya kalau udah 10, 20, 30 ini berarti sudah satuannya dalam milimeter. Dari sini ke sini 10 ke 20 jaraknya itu 10 mm. Artinya kita lihat nih, ada berapa garis dari 10 menuju ke 20, ada 10 garis. Artinya satu garis di sini dari 10 mm tadi, berarti satu garis di sini udah mewakili 1 mm. Jadi di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Jadi satu di sini itu sudah 1 mm. Nah, untuk skala terkecil dari alat jangka sorong yang ini, kali ini yang saya tunjukin ini. Nah, ini skalanya dia menggunakan skala terkecil 0,1 mm. Dari mana dapatnya? Dari sini, dari garis 0 ini. Kita lihat skala terkecil dari skala utama itu 1 mm kita dapat tadi, yang diwakili sama satu garis di sini itu 1 mm. Nah, 1 mm di sini itu sudah diwakilin dari banyaknya garis di skala nonius. Nah, dalam kasus ini banyaknya garisnya ada 10 tuh. Jadi 1 mm kita bagi 10 jadi 0,1 mm. Nah, untuk membaca skala utama, kita lihat skala utama yang tepat di belakang 0. Nah, kalau di sini sih udah dibantu sama yang ada garis panahnya yang warna biru. Ini udah nunjukin skala utamanya. Jadi ada di 11, di garis ke 11, atau udah di 11 mm di skala utamanya. Terus kemudian di skala nonius kita lihat yang segaris sama skala utama. Nah, kali ini udah ditunjukin panah, ini yang udah di garis ke 4, atau udah di garis ke 4. Artinya hasil pembacaan dari alat ukur ini 11,4 mm. Karena ini satu garis yang di skala nonius itu mewakili 0,1 mm. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Jadi udah tinggal tambahin aja 11 tambah 0,4 jadi 11,4 mm. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Terus kemudian ada lagi model jangka sorong yang punya skala terkecil yang berbeda lagi. Nah, kali ini dari 0 ke 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 garis. 0 ke 1 itu biasanya 0,1 mm, sama kayak yang tadi. Nah, ini udah dibagi lagi nih, bagi 5. Artinya satu garis kecil di sini itu mewakili, di sini kan ada 5 nih, 0,1 mm kita bagi 5 jadi 0,02 mm. Jadi dari sini 0 mm, 0,02 mm, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1 mm. Nah, ya untuk bagian atas masih sama nih, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi kalau untuk hasil ukur kali ini kita lihat nih 10, 11. Berarti di skala utamanya ada di 11. Kita geser ya. Kita geser. Soal gini, kasusnya kayak gini. Nah, ini. Jadi 10, 11, 12, 13. Jadi pas di 13. Kemudian 13 di skala utama berarti 13 mm, koma 02, 04, 06 berarti 13,06 mm karena satu garis di sini 06. Kalau misalnya kita geser bagian skala nonius, kita geser nih. Nah, jadi gini. 10, 11, 12, 13, 13,6, 62, 64,
Berarti jawabannya adalah 12,68 mm. Jangan lupa satuannya dalam milimeter. Ada lagi jangka sorong yang punya tingkat ketelitian atau skala terkecil 0,05 mm. Dari sini ke sini itu kan 0,1 mm. Dari 0 ke 1 jadi skala Ronius. Ini udah biasanya udah kayak gitu. Dari 0 ke 1 udah 0,1 mm. Terus kemudian kita bagi dua garis lagi. Artinya 0,1 kita bagi 2, 0,05 mm. Jadi dari sini 0, 0,05, 1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 dan seterusnya. Misal dalam kasus ini saya geser. Oke, kita geser. Nah, kalau ini kita lihat nih. Tepat kita pertama kan kita lihat dari skala utamanya. 10, 11, 12, 13, 14. Oh, di 14 mm, atau 14,7 mm. Ini udah 7. Tunjukin 7. 14,7 mm. Pas kita geser lagi, ini ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16,65 mm. Gampang. Jadi itulah kurang lebih dari pembahasan tentang mengenai jangka sorong.